Di video kali ini saya akan membahas mengenai asma akibat kerja. Asma merupakan gangguan inflamasi kronis yang terjadi di saluran pernafasan manusia, yang biasanya bisa ditandai oleh adanya peradangan ataupun penyempitan di saluran pernafasan manusia. Berdasarkan data penelitian juga menyebutkan bahwa prevalensi asma di dunia juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang mana terdapat sebesar 262 juta jiwa di dunia yang menderita asma, dan juga 455.000 kematian di dunia terjadi akibat asma. Tidak hanya itu, prevalensi penyakit asma di Indonesia juga ternyata meningkat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang menyebutkan bahwa prevalensi asma di Indonesia juga diketahui bernilai 5% dari total jumlah penduduk di Indonesia yang berkisar sebanyak 12,5 juta jiwa menderita asma. Penyakit asma ini dapat terjadi karena adanya reaksi terhadap faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya peradangan, penyempitan, dan juga inflamasi di saluran pernafasan manusia. Adapun faktor yang menyebabkan penyakit asma bisa dari faktor lingkungan dan juga faktor pejamu. Misalnya seperti faktor pejamu predisposisi dari genetik yang mana menyebabkan penyakit asma berkembang di dalam tubuh manusia. Selain itu, tentunya penyakit asma dapat disebabkan oleh faktor lingkungan seperti alergen, infeksi pernafasan, hiperventilasi, perubahan cuaca, makanan, zat aditif, golongan pengawet, polusi udara, dan zat aditif, asap rokok, gas, dan juga zat iritan lainnya yang bisa menyebabkan asma. Selain itu, asma juga dapat dipengaruhi oleh faktor pekerjaan. Adapun beberapa pekerjaan yang bisa meningkatkan risiko terkena asma yaitu seperti membuat roti dan makanan, pekerja kehutanan, pekerja di pabrik kimia, pabrik plastik dan karet, pekerja tekstil, pekerja di industri elektronik, pekerja gudang, pekerja di area pertanian, pelayanan rumah makan, pekerja bagian kebersihan, tukang cat, dan juga teknisi laboratorium, dan juga bekerja di industri pembuatan kapal. Yang mana adapun pajanan yang seringkali bisa menyebabkan terjadinya asma di tempat kerja, yaitu bisa berasal dari pajanan biologi, zat-zat kimia, misalnya seperti logam, fisik, dan juga psikologi di tempat kerja. Terakhir, tujuan saya memilih topik asma akibat kerja adalah karena masih banyak sekali masalah kesehatan yang disebabkan oleh faktor pekerjaan. Misalnya seperti dari zat-zat kimia yang ada di tempat kerja yang setiap harinya dihirup oleh pekerja dan masuk ke dalam paru-paru serta saluran pernafasan, yang mana dapat menimbulkan terjadinya penyakit dan juga menurunkan produktivitas pekerja. Dan saya juga memilih topik ini karena dampak yang ditimbulkan akibat asma ini sangat mempengaruhi kualitas hidup manusia dan juga pekerja, yang mana mereka akan terganggu dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan juga tidak dapat produktif, dapat meningkatkan kecemasan dan juga stres yang berlebih, dapat menyebabkan juga rasa kelelahan yang berlebih karena tidak dapat menjalani kehidupan dengan efektif, dan juga daya fokus yang berkurang, dapat menimbulkan obesitas, dan juga jika tidak ditangani dengan baik maka dapat menyebabkan kematian. Melalui topik ini saya juga bertujuan untuk lebih memperluas wawasan terkait asma akibat kerja dan juga bisa mengetahui faktor-faktor apa saja yang bisa memicu asma akibat kerja agar dapat memberikan perbaikan ataupun pencegahan terkait asma akibat kerja. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.